Artinya Pak, menandakan laki-laki itu memang berniat untuk menceraikan istrinya dengan ucapan tadi Pak, atau memang maksudnya memang benar gitu, kamu pulang aja ke rumah istrimu, atau memang suaminya ke orang tuamu, atau memang suami mengatakan saya sudah memang gak suka sama kamu, tapi tidak memasukkan apa Pak? Cerai. Imam Malik mengatakan Pak, mazhab Maliki mengatakan apabila seorang suami dengan ucapan yang tadi kinayah yang tidak jelas itu Pak, maksudnya adalah dia meniatkan perceraian Pak, maka jatuh sebagai ucapan talak. Tapi apabila seorang suami tidak meniatkan untuk menceraikan istrinya, cuma memang dia ucapkan saja Pak, tidak ada niatan untuk menceraikan Pak, maka itu jatuhnya tidak sebagai talak. Berarti tergantung dari apa Pak? Niat. Rasulullah SAW bersabda, kata Imam Malik, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan diberikan balasan sesuai dengan niatnya, dan semua amal perbuatan sangat bergantung daripada apa Pak? Niat kita. Oleh karenanya Pak, sekali lagi, karena ini ucapan cerai ini ucapan yang konsekuensinya sangat berat, kita sebagai suami sebaiknya tidak mengucapkan ucapan ini. Kalau toh mungkin terjadi hal-hal yang tidak sejalan di dalam rumah tangga kita Pak, masih ada solusi-solusi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita nasihati dengan baik, kita bisa tidur dengan istri kita, atau kita memberikan sanksi secara fisik tapi tidak membahayakan dan tidak menyakitkan dia Pak. Baru yang keempat Pak, putuslah seorang perwakilan dari laki-laki dan seorang perwakilan dari keluarga perempuan untuk memberikan jalan tengah, solusi yang terbaik. Kalau sudah ini tidak bisa dilakukan Pak, baru solusi yang berikutnya adalah at-talaq. Ini artinya Pak, Islam itu mengatakan talak itu bukan solusi yang pertama, tapi dia merupakan jalan yang sudah terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak ya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kajian hadis Bulughul Maram pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allah Ta'ala memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Kita berdoa juga kepada Allah Ta'ala buat keluarga kita, buat anak-anak kita, dan juga buat pasangan hidup kita. Semoga senantiasa diberikan kebaikan, dikumpulkan kita di dunia dan dikumpulkan dalam kehidupan akhirat ya. Ada doa yang bagus Pak, yang mesti kita baca nih sebagai suami Pak ya. Pertama, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Ini yang pertama kita minta kepada Allah, agar diberikan anak keturunan yang soleh solehah. Rabbi habli minas solihin. Yang kedua Pak, doa Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang baik, Engkau Maha mendengar doa. Dan yang ketiga yang terakhir Pak, doa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah dari pasangan kami, dari anak-anak kami, sesuatu yang bisa menyenangkan hati kami di dunia dan di akhirat, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menjadi suami yang baik, jadi imam yang baik buat keluarga dan juga buat orang-orang yang kita cintai. Insyaallah senantiasa mendatangkan kebaikan dan ridha Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kami sampaikan. Kalau mungkin nanti ada hal yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, kami memberikan kesempatan kepada hadirin. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Kalau misalkan kalau misalkan sudah terlanjur tersebut talak, lalu itu talak satu, lalu itu bisa nggak nanti maksudnya nol lagi, atau apakah itu akan selama sehidup kita selama berumah tangga itu akan terus mengatakan ada talak satu itu, atau bisa bagaimana? Ya. Tentu kalau itu adalah pernikahan kita pertama dengan istri ya, maka cara menghitungnya gini Pak. Kalau misalnya suatu saat pernah kita mengatakan saya ceraikan kamu, kemudian diproseskan di pengadilan biasanya Pak ya,
Kemudian pengadilan memutuskan apa Pak? Jatuh talak 1. Baik. Berarti ini Pak, kita sudah melakukan perceraian disebut dengan talak 1. Baik. Kemudian mungkin selang beberapa tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun mengucapin lagi Pak, saya ceraikan kamu. Baik. Diproses lagi di apa namanya Pak? Di pengadilan. Pengadilan memutusin perceraian. Berarti sudah cerai berapa? 2. Baik. Kemudian dia rujuk nih, karena masih talak 1 dan talak 2 masih boleh rujuk, ya. Apalagi istri masih dalam keadaan iddah. Iddahnya seorang istri itu adalah 3 kali suci Pak, ya. Itu kalau adalah karena dia tidak ditinggal oleh suaminya, atau apa namanya, bukan dia dalam kondisi hamil. Tapi apabila dia diceraikan dalam kondisi meninggal dunia, dia mungkin kondisinya adalah dalam kondisi dia hamil, maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Tapi apabila misalnya suaminya meninggal dunia, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Itu jadi kalau ada wanita yang ditinggal oleh suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari, arba'ata ashhurin wa ashra. Dan sebaiknya seorang wanita tidak berdandan yang menor di saat dia dalam keadaan masa iddah. Iddah namanya Pak. Jangan sekali-kali wanita berdandan yang menor, ya. Karena kenapa? Di saat dia masa iddah itu Pak, suami lebih berhak untuk kembali kepada istrinya, ya. Dan istri gak boleh main mata dengan laki-laki yang lain Pak, pas dia masih masa iddahnya Pak, karena suaminya masih berhak Pak. Tapi apabila misalnya Pak, sudah selesai masa iddahnya, maka suami tidak berhak lagi atau tidak memiliki hak yang besar untuk kembali kepada istrinya. Artinya ada peluang bagi laki-laki yang lain untuk menikahinya. Itu Pak. Makanya kalau terjadi perceraian, sebaiknya rujuk itu adalah di saat masa dalam keadaan apa Pak? Iddah. Baik, kita lanjutkan Pak. Karena dia sudah melakukan talak 1 dan talak 2, tinggal 1 kesempatannya Pak, ya. Apabila dia menjatuhkan cerai, misal selang 2 tahun lagi, 5 tahun berikutnya Pak, dia mengucapin cerai lagi, saya talak Pak. Berarti talak berapa Pak? Ketika sudah talak 3 ini Pak, maka putus hubungan antara suami dengan istri. Suami tidak boleh rujuk kepada istrinya, tidak boleh kembali kepada istrinya, kecuali apabila si istri ini nikah dengan orang lain, laki-laki yang lain. Mungkin dia meninggal dunia, atau mungkin dia bercerai, kemudian dia mungkin setelah itu dia selesai masa iddahnya, maka boleh dia kembali kepada suami yang pertama tadi. Kalau sudah selesai tahapan ketiga ini Pak, dia nanti nikah lagi dengan istri yang pertama tadi Pak, maka baru diulang dari pertama lagi. Paham Pak? Paham Pak? Jadi selesai dulu talak bain Pak. Jangan misalnya cerai sekarang Pak, 2 bulan lagi saya cerai, tapi yang ini nggak dihitung, yang dihitung pertamanya itu misalnya enggak. Kalau dia sudah menyatakan kata cerai Pak, maka dia sudah jatuh sebagai apa Pak? Talak. Maka dihitung sebagai talak 1, talak 2, dan talak 3 berikutnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Mungkin di belakang dulu. Baik, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum. Ustaz, pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, kalau misalnya tadi talak 1 kemudian wujud lagi ya. Baik. Maksud saya wujudnya itu ada apa seperti kita menikah lagi gitu. Baik. Terus yang kedua, pertanyaan saya yang kedua terkait dengan surat at-talaq. Surat at-talaq ya Ustaz. Surat at-talaq. Ya. Baik. Nah, itu kalau kita kita lihat ayat pertama bercerita tentang perceraian, kedua, terus kemudian pada akhir ayat kedua dan ketiga itu kita bercerita tentang ketawakiran gitu. Nah, saya ingin tahu asbabun nuzulnya itu apa sih rahasianya? Rahasianya. Masya Allah. Luar biasa nih pertanyaan ini, udah dalam tafsirnya nih Pak. Baik. Yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah apabila seorang tadi pertanyaan berapa? Talak rujuk, apa rujuknya itu? Baik, apabila seorang suami dia rujuknya itulah di masa iddahnya, masih dalam masa iddah, yaitu 3 kali suci tadi, mungkin baru dia ceraikan baru seminggu, atau mungkin baru 2 minggu atau 1 bulan, dia kemudian merujuknya, maka ini dia perlu mengakadkan lagi akad baru dan tidak perlu memberikan mahar lagi kepada istrinya. Baik. Tapi akad baru ini bukan berarti Pak menghilangkan talak pertama, enggak Pak. Tetap Pak,
Ya, seperti kan yang terjadi sama seorang ustadz kita kan ada kan? Ya, karena dia merujuknya sesudah istrinya sudah selesai masa iddah, maka dia nikah lagi dan memberikan mahar lagi Pak, tapi tetap terhitung talak yang pertama itu tetap terhitung Pak. Baik, kalau dia dirujuk di masa iddah, maka suami cukup dengan mengatakan saya rujuk kepada kamu atau saya kembalikan kamu, boleh. Dan dianjurkan untuk membawa apa Pak? Saksi, mungkin 2 orang ya atau lebih, itu sekejap saksi. Tapi kalau tidak ada saksi pun itu diperbolehkan, yang penting suami menyatakan apa Pak? Saya mengembalikan kamu atau saya rujuki kamu. Baik. Ini di masa apanya Pak? Di masa iddah. Kalau dia keluar dari masa iddah, nah disitulah melakukan akad baru dan juga diberikan mahar baru kepada istri tersebut. Tetapi talak yang pertama tetap dihitung Pak. Kenapa dia harus memberikan akad baru dan juga mahar baru nih Pak? Karena dia mengembalikan istrinya sesudah selesai masa iddahnya. Kecuali kalau di masa iddah, maka di situ dia tidak perlu lagi mengakadnya dan juga memberikan mahar baru kepada istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang kedua, Ustaz, kenapa sih dalam surah At-Tolak itu kok ayat pertama berbicara tentang perceraian gitu Pak ya? Tapi kok di beberapa ayat berikutnya justru menganjurkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Ini artinya Pak, pertama perceraian itu Pak solusi dalam Islam. Agama-agama lain Pak ada yang melarang sama sekali namanya perceraian. Tapi selingkuh boleh, ya, berbuat zina boleh, yang penting jangan bercerai. Islam Pak membolehkan sebuah perceraian Pak apabila punya alasan-alasan yang syar'i. Makanya hukum Islam itu Pak, kenapa hukumnya terbaik Pak? Karena Allah Ta'ala yang lebih mengetahui apa yang terbaik buat hambanya Pak, ya. Dan Islam itu Pak selalu menjadi solusi dan bukan tidak memberikan solusi Pak. Talak itu bisa menjadi solusi dalam rumah tangga Pak. Misalnya kalau kayak tadi Pak, ada hal-hal yang kurang cocok antara suami dan istri yang mungkin sudah tidak sejalan, maka disitulah solusi yang diberikan oleh Ta'ala. Coba diceraikan dulu, talak satu dulu. Siapa tahu nanti dia bisa berubah, siapa tahu dia bisa memperbaiki diri. Bisa jadi dia nanti nikah lagi akan menjadi lebih baik daripada yang pertama. Bisa dapat. Jadi sangat mungkin terjadi apabila dengan perceraian atau dengan talak. Tapi kalau nggak ada talak Pak, rumah bisa menjadi neraka Pak sebelum neraka di akhirat Pak. Bisa Pak? Bukan baiti jannati lagi Pak, baiti nari. Jadi rumahku adalah nerakaku. Kalau seandainya seorang istri atau seorang suami tidak diberikan tadi Pak, ya solusi oleh Islam Pak, bisa jadi orang tetap bertahan berumah tangga Pak, tetapi yang satu dengan hati yang kesal terhadap pasangannya, sedangkan membangun rumah tangga itu Pak selalu didasari dengan apa? Nilai-nilai kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya solusinya adalah tolak. Tapi tolak pun tadi ada tahapannya Pak. Sebelum mentalak kita nasihati dulu, bisa tempat tidur, bukan pisah rumah, bisa tempat tidur. Kemudian memberikan sanksi secara fisik dan juga putuslah keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, bicarakan baik-baik. Kalau mau bercerai, bercerailah dengan cara yang baik, atau kalau mau dikembalikan, kembalikanlah dengan cara yang baik. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Jadi yang kedua, hikmah yang kedua, ternyata bagi suami dan istri ketika dia bercerai harus tetap menjaga ibadahnya kepada Allah dan ketakwanya kepada Allah. Mohon maaf, tidak sedikit juga orang begitu cerai Pak, yang tadinya pakai jilbab, copot tuh jilbab Pak. Ya Pak ya. Jadi kesel. Jadi keselnya itu bukan apa namanya Pak. Jadi keselnya gara-gara diceraikan. Padahal dalam Islam bisa jadi kamu diceraikan wahai seorang istri, bisa jadi ada kesalahan yang harus kau perbaiki. Justru ini enggak Pak, bukan memuhasabah diri, bukan memperbaiki diri, bukan berniat untuk lebih baik Pak. Justru Pak, jilbab apa Pak? Dicopot, dilepas, buka aurat. Nauzubillah, nauzubillah. Ya Pak ya. Tapi juga ini ada kisah yang lain juga nih Pak. Ada orang yang bercerai Pak, justru mendapatkan pasangan yang lebih baik daripada pasangan yang pertama. Itu ada itu. Jadi istri yang pertama mungkin kurang baik, ya kemudian dia berdoa kepada Allah, semakin dia dekat kepada Allah Ta'ala, dia minta, ya Allah, kalau istri yang pertama mungkin kurang baik, ya Allah gantikanlah dengan yang lebih baik. Boleh nggak berdoa seperti ini? Boleh. Dikasih istri yang lebih baik, yang lebih cantik, yang lebih baik, yang lebih sukses dan seterusnya. Jadi ketika orang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang penting kita jadikan apa Pak? Setiap peristiwa itu ada hikmah yang Allah Ta'ala kasih. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai cerai talak ini memang dalam rumah tangga kita itu banyak ragamnya. Di antaranya ada yang bercerai lalu pengadilan tercatat jelaslah barangnya itu sampai talak 1, 2, atau 3. Nah, sering terjadi itu justru seorang suami yang bertengkar dengan istri, ucapan talaknya itu keluar begitu karena emosi itu bulan ini aku ceraikan sajalah engkau, tapi masih bersama juga dia. Kemudian 3 bulan lagi bertengkar lagi, tanpa terasa suami mengucapin lagi sampai bulan Desember begitu juga, udah 3 kali mengucap tapi masih bersama juga. Jadi talaknya bisa 5 kali tapi masih tetap bersama. Itu bagaimana? Jazakallah khair. Ini pertanyaan dan harus kita kasih solusi nih Bapak. Baik, ada permasalahan yang perlu kita jawab dan harus kita memahami apa hukumnya, Pak. Ini disebutkan dalam hukum fikih, Pak, bagaimana hukumnya seseorang mentalak istrinya dalam kondisi ghadban, emosi yang sudah nggak ketahan, Pak. Jumhur ulama, mayoritas ulama, Pak, dihukumi tidak jatuh sebagai perceraian. Tapi dikasih catatan, Pak, bukan orang yang terus mengulang-ulangi hal yang sama, Pak. Mungkin kalau terjadi cuma sekali, Pak, dimaafkan oleh Allah. Kalau terjadi mungkin 2 kali masih dimaafkan, Pak. Tapi kalau setiap bulan, Pak, ya, dia marah, cerai. Ya, kemudian apa, Pak? Marah, cerai, marah, cerai. Kalau orang gini, Pak, namanya menyepelekan hukum agama. Dalam hal seperti ini, boleh menghukumi perceraian jatuh apabila orang selalu mengucapkan kata cerai sedikit-dikit cerai. Apalagi mohon maaf, Pak, tidak dibenarkan seorang suami mengancam istrinya dengan perceraian. Misalnya dia bilang nih, Dek, kalau macam-macam kamu cerai. Tidak boleh pada istri, nggak boleh ngancam istri. Kalau macam-macam nih, ya, kalau begini kamu nggak ikut cerai. Kata mengancam ini, Pak, nggak boleh. Ya, jadi sebenarnya Islam ini mendatang jadi apa, Pak? Datang sebagai solusi, ya. Jadi kayak tadi, Pak. Jadi kalau secara hukum secara umum dulu, Pak, perceraian yang terucap dalam kondisi orang tidak terkontrol, dalam kondisi sangat marah, kesepakatan jumhur ulama tidak jatuh sebagai perceraian. Kecuali, Pak, apabila orang yang ini, Pak, berulang-ulang kali. Maka di zaman Umar itu, Pak, ada orang yang suka cerai istrinya, Pak. Sebentar cerai, berapa waktu kemudian cerai. Udah bener dijatuhin hukuman cerai oleh Umar bin Khattab. Ini kalau orang mempermainkan apa, Pak? Mempermainkan ucapan jalan perceraian. Maka kata Rasul, ada 3 ucapan, apabila diucapkan sungguh-sungguh dia akan jatuh sah. Apabila diucapkan secara sendal-guru pun juga dia bisa menjadi sah. Ini akan berlaku, Pak, apabila orang suka mempermainkan ucapan cerai. Tapi kalau orang sangat tidak terkontrol, Pak, ya, emosinya, insya Allah mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dalam hati kita, Pak, kalau bisa jangan ada itu terbersit ingin apa, Pak, bercerai. Wallahu a'lam bishawab, ya, Pak, ya. Itu jawaban dari kami, Pak. Baik. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, kebaikan kepada kita semua. Dan mohon Bapak Ibu kita senantiasa doakan pasangan kita, doakan anak-anak kita, kita doakan keluarga kita, insya Allah agar kita bisa dikumpulkan di dunia dan juga dikumpulkan di dalam Jannatul Firdaus. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita bisa melanjutkan yang selanjutnya, yaitu nomor berapa tadi, Ustaz? 1027.